Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan teruntuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana, tetap semangat ya bun, semangat. Nah, hari ini aktivitas aku mulai di jam 7 pagi ya teman-teman. Ini setelah kakak Ica berangkat sekolah. Nah, hari ini mau nyuci pakaian habis yang dipakai kemarin selama 2 hari di acara resepsi pernikahan sepupu aku teman-teman. Nah, alhasil karena udah beberapa hari nggak nyuci, ini pakaiannya numpuk, baik itu pakaian dalam pakaian luar semua yang dipakai selama 3 hari ini itu aku tumpuk dulu teman-teman. Ini baru sempat aku cuci karena memang acara untuk pernikahan sepupu aku tuh udah selesai. Ini aku mau kucek-kucek dulu untuk si daster andalan aku. Aku nggak berani masukin ke mesin cuci ya teman-teman karena pengalamannya. Takutnya sayang aja dasternya itu kalau dimasukin ke mesin cuci pasti melar teman-teman, dan nggak akan tahan lama. Itu bener-bener sih udah hukum alam ya teman-teman, itu kalau daster masuk mesin cuci itu umurnya pasti nggak panjang. Nah, next di sini aku cuma kucek-kucek aja, nggak disikat pun ya, karena kata ownernya sih kalau untuk si bahan rayon premium ini itu nggak perlu disikat, juga nggak perlu dimasukin mesin cuci bun. Itu hanya dikucek-kucek gini, karena kita kan ibu-ibu rumah tangga kan nggak seperti pakaian kita, nggak seperti pakaian anak-anak ya teman-teman, sama pakaian pak suami. Nah, bedanya pakaian kita sama pak suami, kalau aku pribadi sih karena pak suami itu perokok berat ya teman-teman. Nah, pakaiannya itu nggak kotor, nggak kotor debu, nggak kotor semacam itu ya teman-teman, tapi bau rokoknya itu sampai ke seluruh seluruh pakaian yang dipakai, baik itu baju, celana, itu sampai bau rokok ya teman-teman. Nah, untuk pakaian anak-anak sendiri, untuk pakaian si kecil, si adik itu aku juga pisahin. Biasanya aku nyucinya yang pertama, putaran pertama pakai kecepatan yang rendah ya teman-teman, itu untuk pakaian adik. Kemudian untuk pakaian kakak Eca nanti dicucinya di putaran kedua. Nah, ini kakaknya sudah pulang. Aku belum selesai nyuci ya teman-teman, karena aku tuh start nyuci memang dari pagi tapi henti-henti terus ya, dikit-dikit ngerjain yang satu, dikit-dikit ke sebelah ke rumah mertua lagi. Nah, otomatis untuk si mesin cucinya aku matiin ya teman-teman, karena mesin cuci aku kan jadul ya, nggak seperti mesin cuci teman-teman semua bisa ditinggal. Nah, kalau aku itu harus setiap kali itu dicek ya, karena pembuangannya itu pada saat kalau kita nyuci sambil nggak pantau itu airnya bisa habis teman-teman. Sebelum pakaiannya bersih itu airnya udah surut, udah habis ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, makanya kalau aku nyuci itu satu kali putaran bisa 2-3 kali aku ngisi air sama sabun ya teman-teman. Gak tahu kapan ini mesin cucinya diperbaikin sama pak suami, katanya nanti ya. Begitulah teman-teman, suami aku kalau ada yang mau dikerjain itu bahasanya nanti tunggu dulu, nanti dulu gitu aja ya teman-teman. Aku sih udah paham ya gimana wataknya suami aku. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin aku perbaikin itu jauh-jauh hari udah aku obrolin dulu teman-teman. Aku buat janji dulu. Nah, next lagi di sini cuciannya belum kelar-kelar. Ini tuh udah mau sholat duhur ya kalau nggak salah. Sambil nyuci di sini aku sambil ngelap-ngelapin, karena benar-benar sih untuk
lemari, TV, kipas angin itu debunya Masya Allah setiap hari itu harus dibersihkan ya teman-teman, karena di daerah tempat aku sih sekarang itu anginnya bener-bener kencang dan bawa debu banget. Nah tadi juga aku udah sempat ngepel ya teman-teman, hari ini udah ngepel pagi-pagi sekali sama siang hari. Nah biasanya sih kalau cuacanya berangin begini ya teman-teman, aku tuh bisa sampai 2-3 kali ngepel karena si lantainya itu benar-benar apa ya kayak ngelengket di telapak kaki, hitam banget ya teman-teman. Nah karena rumah aku juga kan belum ke plafon, jadi untuk si debu-debunya itu punya banyak tempat untuk masuk ke rumah, punya banyak apa namanya ruang ya untuk bisa dimasukin sama si debu-debunya. Nah setiap hari sih aku pastiin untuk lantainya itu supaya selalu bersih ya teman-teman, karena si ada itu biasanya sering nemplok tiduran di lantai tanpa pakai alas. Nah ini cuciannya udah selesai, lanjut aku mau jemur-jemur lagi karena di teras aku tuh apa namanya sinar matahari udah pada masuk ya teman-teman, karena pagarnya itu udah plong, udah nggak ada. Ini nggak tahu kapan dikerjainnya, semoga saja sih Pak suami bisa tepat janji ya. Katanya habis gajian Bu baru kita kerjain untuk si pagarnya, karena kan ini budgetnya lumayan ya teman-teman. Kalau nggak salah ini tuh per batangnya, kata bapak aku sih kan kemarin sempat bapak aku datang ke rumah ya. Nah sempat diobrolin sama bapak aku, katanya untuk si besi holanya itu harganya 75.000 per batangnya. Jadi tapi panjang sih teman-teman, itu bisa sampai 6 meter untuk per batangnya. Jadi tetap sih kata Pak suami itu walaupun harganya nggak nyampe 100 ribuan, kalau kita beli 10 batang ya teman-teman, itu bisa sampai hampir sejuta ya, apalagi kalau lebih dari 10 batang. Tapi ini sih kayaknya lebih dari 10 batang karena aku maunya itu sampai atap teman-teman, supaya lebih aman, karena aku kan sering ditinggal kalau malam ya sama Pak suami. Jadi untuk lebih apa namanya lebih aman ya untuk aku dan anak-anak aku di rumah pada malam hari, ya mau nggak mau pagarnya harus ditinggiin teman-teman. Doain ya semoga budgetnya cukup, dan next video insya Allah secepatnya untuk video renovasi pagar samping rumah aku bakalan aku share untuk teman-teman semua. Nah ini pakaiannya lumayan banyak kan, tapi di sini nih udaranya benar-benar panas sih. Matahari juga udah masuk. Dulu kan itu banyak penghalangnya teman-teman, baik itu dari tirai-tirai yang aku buat di pagar yang samping rumah, kemudian untuk pagarnya sendiri ya lumayan tinggi dan dari bambu, jadi enggak banyak cahaya yang bisa masuk. Nah sekarang kan udah plong, jadi pakai ampung keringnya itu cepat dari biasanya. Nah ini pas suami lagi nyantai sama anak-anak sih, nggak ada kegiatannya karena hari ini katanya mau istirahat dulu, nggak narik ojol dulu, karena benar-benar sih kita itu semua lagi istirahat ya teman-teman, habis kerja bantu-bantu untuk resepsi keluarga. Nah ini tenda-tendanya udah mulai dibongkar-bongkar. Ini lumayan ya, 17 jutaan cuma dipakai 2 hari 2 malam. Enak banget ya teman-teman punya usaha kayak gini. Nah sampai di sini dulu video yang bisa aku share untuk teman-teman semua, semoga saja menghibur dengan video aku yang receh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye, wassalamualaikum.